Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rani Sukmadewi, SAB MAB, dosen pada program studi Bisnis Logistik Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Saat ini saya berkesempatan menjadi pengampu pada mata kuliah Marketing Logistik di program studi D4 Bisnis Logistik Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ditempatkan pada semester 4 yang menjadi salah satu mata kuliah wajib di program studi Bisnis Logistik. Pada mata kuliah ini, kita memandang bahwa perusahaan tidak lagi memang hanya menang pada apa yang mereka jual, tetapi karena bagaimana mereka mengantarkannya kepada pelanggan. Karena pasar saat ini telah bergeser dari pasar penjual menjadi pasar pembeli, dan pelanggan menjadi semakin menuntut layanan yang cepat, andal, dan konsisten. Mata kuliah Marketing Logistik membahas keterkaitan strategis antara penciptaan permintaan yaitu pemasaran dengan pemenuhan permintaan yaitu logistik, sehingga mahasiswa akan belajar bagaimana layanan pelanggan justru menjadi persaingan yang sesungguhnya dan bagaimana ia menjadi sumber keunggulan bersaing. Rujukan utama mata kuliah ini adalah buku Marketing Logistik karya Martin Christopher dan Helen Park yang merangkum semua ini dalam 3 kata kunci yaitu responsiveness, reliability, dan relationship. Mata kuliah ini menopang 4 capaian pembelajaran lulusan program studi yang saya turunkan menjadi 4 CPMK. CPMK pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan pelanggan dan dalam praktik kerja logistik yang menopang CPL 1 yaitu ranah sikap. CPMK 2 yaitu menguasai konsep, prinsip, kerangka kerja marketing logistik sebagai antarmuka strategis antara pemasaran dan logistik yang menopang CPL 2 yaitu ranah pengetahuan. Sedangkan CPMK 3 mampu menganalisis nilai pelanggan, biaya melayani, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategis yang menopang CPL 3 yaitu keterampilan umum. Sedangkan CPMK 4 mampu merancang dan mengimplementasikan strategi marketing logistik berbasis permintaan dan teknologi informasi pada rantai pasok nasional maupun global yang menopang CPL 3 yaitu keterampilan khusus. Keempat CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 7 sub CPMK yang sekaligus menjadi peta materi selama 16 pertemuan. Sub CPMK 1 yaitu menjelaskan perubahan lingkungan pemasaran dan konsep marketing logistik. Sub CPMK 2 menjelaskan strategi membangun hubungan pelanggan dan proses perfect order. Sub CPMK 3 menganalisis penciptaan nilai pelanggan dan biaya untuk melayani atau cost to serve. CPMK 4 yaitu menganalisis persaingan berbasis waktu dan strategi pengurangan lead time. CPMK 5 yaitu merancang nilai pasok yang digerakkan permintaan. CPMK 6 mengevaluasi pengelolaan dan pengukuran kinerja marketing logistik. Dan CPMK 7 yaitu merumuskan strategi melayani pelanggan global dan mengevaluasi keberlanjutan rantai pasok. Jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menguasai konsep marketing logistik sebagai antarmuka strategis pemasaran dan logistik, mampu menganalisis nilai pelanggan, biaya untuk melayani dan faktor waktu sebagai dasar pengambilan keputusan, serta merancang strategi rantai pasok yang digerakkan oleh permintaan hingga melayani pelanggan pada skala global secara berkelanjutan. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan metode berbasis capaian atau outcome based education, yang artinya setiap kegiatan yang kita lakukan diarahkan untuk dapat mencapai kemampuan yang nyata bukan sekedar menghafal teori. Sehingga mata kuliah ini akan banyak menggunakan studi kasus, diskusi, latihan analisis, dan proyek berbasis lapangan. Sehingga keterlibatan mahasiswa sangat diperlukan. Mata kuliah ini memadukan mata kuliah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring melalui LMS, Live Unpad, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya secara digital. Kemudian metode yang saya gunakan juga berpusat pada mahasiswa yaitu case method, project based learning, small group discussion, dan praktik analisis. Berikut saya sampaikan pembelajaran materi ketiga yang akan membahas tentang manajemen atau pengelolaan distribusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Kayak lemes ya? Sehat semua? Sehat. Baik, nah alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan yang sebelumnya ya teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat dengan saya?
Enggak. Oke, perkenalkan dulu mungkin ya. Kita lanjutkan lagi. Saya Rani Sukmadewi dari program studi bisnis logistik akan mengampu mata kuliah marketing logistik pada khususnya ya. Jadi ada beberapa perbedaan antara marketing konvensional dengan marketing logistik. Nah, nanti akan kita bahas melanjutkan dari agenda yang sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang mengelola distribusi ya. Distribusi dalam khususnya adalah distribusi logistik. Kenapa sih distribusi logistik ada di mata kuliah marketing logistik gitu ya? Mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa ya distribusi tapi kok ada di mata kuliah marketing? Nah, kaitannya di mana? Mungkin kita bridging dulu sebelum kita mengaitkan tadi apa yang menjadi keterkaitan antara distribusi dengan marketing. Kalau teman-teman masih ingat, di minggu lalu kita sudah membahas apa yang namanya bauran pemasaran. Nanti mungkin ada mini quiz ya sedikit ya sebelum kita masuk ke materi. Nah, jadi distribusi itu adalah bagian dari salah satu bauran pemasaran yang sudah kita bahas di minggu lalu, begitu ya. Nah, jadi gimana sih? Kenapa ini menjadi penting dan menjadi salah satu komponen dari manajemen pemasaran? Karena bisa jadi produknya udah bagus banget, tapi ternyata dalam proses distribusinya tidak sesuai dengan ketentuan atau ada kesalahan dalam proses produksinya. Barang yang bagus banget itu bisa jadi nggak nyampe gitu ya ke customer, atau nyampe-nya dalam kondisi yang tidak baik gitu. Jadi bagaimana kita harus menjaga nih ya barang yang punya kualitas bagus itu dapat diterima konsumen juga dengan baik gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu elemen dalam bauran pemasaran. Nah, hari ini kita akan menjelaskan peran distribusi, kemudian khususnya dalam sektor bisnis logistik itu ada yang namanya direct shipping, warehousing, dan cross docking. Dan kita perlu menganalisis bagaimana sih strategi distribusi yang paling tepat gitu ya, supaya nanti project-project atau kegiatan-kegiatan pemasarannya itu dapat mencapai tujuan bagaimana produk tersebut yang baik ini dapat sampai ke konsumen dengan cara yang baik dan kondisi yang baik pula gitu ya. Nah, saya akan membagi beberapa sesi. Yang pertama kita akan membahas ceramah dulu, mini lecturing, kemudian studi kasus, dan kita akan refleksi di akhir sesi. Oke, sebelum masuk ke materi ya. Nah, kalau dosen lain mungkin membuka dengan pantun ya. Saya minta cakep. Sekarang bukan pantun ya. Ada yang bisa mengartikan? Ini bukan pantun. The best marketing doesn't feel like marketing. Apa maksudnya? Marketing yang bagus banget, yang terbaik itu ya, nggak kerasa marketingnya. Mungkin kalau teman-teman Gen Z sekarang ya suka lihat sosmed ya, suka banyak yang komen. S5 marketing, S7 marketing, S3 marketing gitu. Itu kan suatu hal yang menunjukkan bahwa oh ini tuh sebenarnya konten marketing tapi kok nggak kerasa marketingnya. Nah, jadi sekarang eranya adalah marketing yang paling bagus adalah marketing yang nggak kerasa marketingnya. Gitu ya, gimana caranya? Nah, salah satunya adalah memaksimalkan tadi bauran promosinya. Boleh kita mini quiz dulu sebentar? Silahkan di-scan. Ada yang masih ingat di pertemuan minggu lalu kita udah bahas ini ya? Muncul? Jangan dulu diisi, muncul? Muncul nggak? Oke, kita lihat hasilnya. Boleh ya kita isi bareng-bareng ya. Saya pengen lihat teman-teman masih ingat nggak? Nih, ini jawaban teman-teman. Ada yang masih ingat apa bauran pemasaran? Coba 2 menit aja ya. Atau 1 menit cukup kayaknya ya. Oke. Belum ada yang isi? Bentar dulu. Pendek-pendek kok, jawabannya jangan panjang-panjang. 1, apa gitu? Apa saja? Nah, oke, good. Produk, apa lagi? Price, good. Harga, price, sama ya. Oke, lagi? Time. Ada lagi? Ada berapa sih bauran? Aduh, oke, place. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Place, promo, time, promosi. Masih ada? Tempat. Oke, tempat masih paling besar nih. Tempat atau place ya, sama ya. Ada lagi? Oke, tempat, promosi, promo, tempat, place. Oke, kalau kita lihat ya,
secara garis besar teman-teman masih ingat berarti ya pertemuan minggu lalu. Jadi kalau yang akan kita bahas hari ini adalah tadi yang paling besar, tempat atau place ya. Jadi place atau distribusi dalam konteks logistik adalah proses pengiriman barang dari pabrik ke konsumen akhir melalui jaringan distributor, gudang, sistem transportasi. Ya, dalam proses ini melibatkan banyak pihak seperti distributor, kemudian gudang, pengiriman, sistem logistik, gitu ya. Jadi banyak aspek yang akan terhubung dalam sistem distribusi ini. Oke, lebih lanjut kita bisa lihat nih, ini adalah beberapa strategi distribusi logistik. Yang pertama adalah strategi direct shipping ya. Ini bisa teman-teman baca, direct shipping adalah layanan point to point dengan menghilangkan fasilitas perantara. Jadi biasanya dalam layanan ini barang atau produk itu langsung dikirimkan dari produsen ke retail akhir gitu ya. Jadi nggak melalui penumpukan misalnya di gudang atau misalnya melalui distributor tahap kedua atau distributor tahap ketiga, jadi langsung ke retail. Nah, untuk apa? Ini biasanya untuk barang-barang yang memang butuh waktu penanganan yang lebih cepat gitu ya. Jadi barangnya biasanya cepat rusak gitu ya. Barangnya kemudian harus cepat sampai gitu, atau barangnya punya nilai tertentu yang sangat tinggi. Jadi dia harus langsung nyampe dengan waktu yang cepat gitu. Makanya nggak perlu warehouse. Nah, ini ada beberapa keunggulannya ya. Ini kemungkinan kerusakan produknya lebih kecil karena jalur distribusinya lebih sempit ya, lebih pendek gitu ya. Jadi nggak ada turun naik barang gitu, bongkar muat dan lain-lain, nggak terlalu banyak ya. Jadi kerusakan produknya akan kecil. Tapi bisa jadi ada tantangannya, misalnya personil toko di retailnya akan lebih sibuk karena barang lebih sering datang gitu. Karena kan mungkin nggak bisa ngirim terlalu banyak, tapi akan lebih sering gitu ya kalau menggunakan strategi distribusi yang ini. Kemudian kita bisa lihat ada strategi distribusi yang kedua, yaitu warehousing. Nah, ini mungkin untuk barang-barang yang teman-teman pakai sekarang ya, mulai dari pakaian, sepatu, kemudian makanan, ini paling sering menggunakan strategi ini. Loh, kok dia gerak-gerak terus? Kayak menggunakan strategi ini ya. Jadi keunggulannya adalah dia bisa menyimpan lebih banyak gitu ya barang di warehouse atau di gudang, dan ini biasanya karakternya adalah untuk barang-barang yang volumenya kecil. Nah, untuk biayanya, karena biaya pengirimannya tidak terlalu sering karena ada penumpukan di gudang gitu ya, jadi untuk biayanya lebih kecil. Tapi untuk biaya SDM-nya itu jauh lebih besar karena akan ada penambahan SDM di bagian gudang gitu ya. Oke, kemudian biar nggak cepet pusing ya, tadi kan maju mundur terus, saya next slide aja. Lanjut, nah ini adalah strategi cross docking. Nah, kalau cross docking adalah proses memindahkan produk langsung dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman. Jadi ketika diterima itu nggak disimpan dulu di gudang kalau di cross docking. Jadi begitu barang diterima langsung dipindahkan ke moda lainnya untuk lanjut dikirimkan ke supplier gitu ya, atau ke konsumen. Nah, ini adalah strategi cross docking biasanya untuk barang-barang musiman, kemudian barang-barang promosi, kemudian barang-barang dengan spesifik pallets ya. Jadi perlu palet khusus gitu untuk barang-barang yang menggunakan strategi cross docking. Nah, ini keunggulannya adalah aliran produk dari supplier ke toko itu bisa lebih cepat gitu, karena kan nggak disimpan dulu ya, nggak ditumpuk dulu gitu di gudang. Kalau ditumpuk di gudang kan belum nyimpennya, kemudian mengambil lagi baru kirim. Nah, kalau ini hanya memindahkan dari moda satu moda lainnya gitu ya. Nah, biasanya untuk barang-barang yang butuh perlakuan yang cepat juga begitu ya. Oke, gimana sih cara optimasi alur distribusi logistik untuk efisiensi bisnis? Ini biasanya kalau di dalam sektor logistik itu ada yang namanya otomatisasi gitu. Jadi sekarang sektor logistik di Indonesia, di dunia pada khususnya juga sudah menggunakan beberapa platform digital yang memudahkan proses transformasi ini. Jadi data itu langsung bisa diterima real time gitu ya. Kalau dulu kan data manual, nulis dulu, kirim dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang biasanya antar supplier, kemudian nanti dari produsen gitu ya, mereka punya real time data yang berubah dengan cepat. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan mungkin seperti di supermarket ya. Kalau teman-teman beli barang kan biasanya di-scan ya di kasir ya. Betul? Betul. Oke. Di-scan. Nah, habis di-scan itu biasanya akan terupdate langsung ke bagian gudang gitu ya. Oh, barang ini keluar nih satu.
Nah, nanti dari bagian gudang itu akan terupdate juga ke supplier. Oh, kebutuhan misalnya toko X ini berkurang 1, berarti kita harus menyiapkan nanti pasokannya 1 lagi gitu untuk di kemudian hari gitu ya. Nah, jadi ini biasanya ada optimasi. Kemudian juga bisa ada data pengiriman logistik, kemudian optimasi rute, penjadwalan ya dengan teknologi. Kemudian juga melatih SDM dan merencanakan strategi inventory ya. Oke, jadi apa kaitannya untuk distribusi logistik ini? Bagian dari pemasaran adalah untuk efisiensi operasional, kemudian optimasi rantai pasok dan peningkatan profitabilitas. Karena dari marketing sendiri sebetulnya konsep utamanya adalah bagaimana caranya untuk dapat menyampaikan atau menyalurkan produk ya di waktu yang tepat kepada konsumen yang tepat. Jadi tujuan marketing adalah memberikan nilai tambah untuk produk tersebut supaya nyampe di orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah, jadi kecepatan waktu, ketepatan orang gitu ya, ini akan sangat bergantung bagaimana strategi distribusinya. Gitu. Nah, kalau sekarang sudah mulai dipersempit lagi nih distribusinya dengan menambahkan kurir ya, gitu ya, akan sangat spesifik itu konsumen langsung menerima produk di depan pintu rumahnya. Kalau dulu kan kita harus datang dulu ke toko. Kalau dulu harus misalnya kita beli dulu ke produsennya atau ke pabriknya. Nah, kalau sekarang semua sudah dimudahkan dengan teknologi, gitu ya. Oke, mungkin teman-teman untuk pengantar sebelum kita masuk ke studi case, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Zara Humaira. Izin bertanya Ibu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, strategi distribusi ada direct shipping, warehousing, dan cross docking. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan memilih strategi yang tepat untuk perusahaan tersebut, Ibu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Zara. Mungkin sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab pertanyaannya Zara? Kita agak geser dulu ya ke sini ya. Nah, tadi Zara nanya ini ya. Silahkan, mungkin ada yang bisa menjawab. Kayaknya yang baju coklat bisa menjawab ya. Gimana caranya? Boleh diulang. Oke. Gimana katanya cara menentukan strategi yang paling bagus itu yang mana sih? Antara direct shipping, kemudian warehousing, sama cross docking. Yang paling bagus kira-kira yang mana? Menurut Akila, betul ya? Iya. Sebenarnya untuk menentukan mana yang paling baik sendiri itu ditentukan juga dari bagaimana sih si barang itu perlu diperlakukan. Oke, baik. Jadi kayak misalnya untuk barang yang bisa disimpan lama, mungkin ini misalnya buat stok dulu nih, kita bisa pakai strategi warehousing. Oke. Terus kayak misalnya ini barang kayaknya nggak perlu ditunda-tunda juga nih, kayaknya bisa dari jaraknya memungkinkan segala macam bisa direct shipping. Oke, terus baik. misalnya memang ini kayaknya barang ketika sampai ini perlu direncana lagi dikirim ke sini, itu kita bisa pakai cross docking. Oke, good, bagus banget. Jadi sudah terjawab ya sama Akila ya. Mungkin menambahkan. Jadi kalau ditanya paling bagus yang mana, itu nggak ada yang paling bagus sebenarnya. Itu akan sangat tergantung dari karakteristik barang dan kebutuhan dari perusahaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau milih mau pakai yang mana ya Bu, yang paling bagus atau yang paling murah, nah sekali lagi akan dikembalikan kepada karakteristik produknya, gitu. Ada produk kalau misalnya biaya dengan dengan direct shipping, itu biayanya mungkin akan jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan strategi warehousing. Tapi karakteristik produknya misalnya nggak cocok nih, ini harus digudangin dulu, dimasukin gudang karena ada distribusi ke berbagai agent misalnya. Nah, walaupun lebih murah direct shipping, tapi kan jadinya nggak efisien untuk produk gitu. Jadi kalau misalnya ditanya paling bagus yang mana, itu sekali lagi akan sangat tergantung pada karakteristik produk dan kebutuhan perusahaannya. Semuanya sebetulnya punya tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi kembali lagi nih pada tujuan marketing kita, gimana caranya supaya barang kita sampai ke tangan konsumen dengan kondisi yang paling bagus gitu. Nah, itulah pilihan distribusi yang paling baik akhirnya yang akan dipilih gitu ya. Zara mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman, ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup saya sudah menyiapkan case tadi. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan di live Unpad, di e-learning
Di course marketing logistik sudah ada case study yang perlu teman-teman selesaikan ya. Nanti bisa dilakukan bersama kelompoknya gitu. Pembagian kelompok sudah ya kita sampaikan ya di minggu lalu gitu ya. Jadi teman-teman silakan diskusi untuk menyelesaikan case study di Live Unpad. Oke, kita awali dengan quotes, akhiri juga dengan quotes ya. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan. Nah ya, sama ya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Distribusi perannya adalah membuat nilai dan pertukaran ini sampai di waktu dan kondisi yang tepat. Gitu ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Kita akan diskusi lebih lanjut ya untuk case study. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Bu. Ya.